Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menyatukan hati umat beriman dalam mengejar tujuan yang sama. Bantulah kami mencintai yang Engkau perintahkan dan merindukan yang Engkau janjikan, agar di tengah hal ihwal dunia ini hati kami terarah kepadamu, sumber sukacita yang sejati. Dan semoga bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini menyadarkan kami bahwa kami harus selalu setia dan taat kepadamu dalam menjalankan perintahmu agar kami memperoleh hidup yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, permenungan hari ini saya mengawalinya dengan sebuah kisah antara kecoa dan seorang rahib. Suatu hari, seorang rahib membersihkan sebuah ruangan doa hingga bersih dan mengkilat. Tiba-tiba, seekor kecoa keluar dari tempat persembunyiannya dan ingin lari keluar dari ruangan tersebut. Malam menimpa si kecoa. Belum sempat melangkah jauh, ia terpeleset di lantai karena licin. Sang kecoa jatuh tertelentang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan badannya, tetapi tetap gagal. Sang rahib melihat kecoa sambil tersenyum geli, sambil berkata, "Kau ini termasuk binatang apa? Berjalan di tempat bersih justru terpeleset. Karena itu lebih baik kalau kau tinggal di tempat sampah saja, sebab ruangan doa ini tidak cocok bagimu." Sambil menahan geli, sang rahib keluar dari ruangan.
sambil mengucapkan doa yang tak kunjung putus dan berkata, "Saya tidak habis pikir mengapa Tuhan menciptakan binatang yang bodoh dan menjijikkan ini. Bukankah lebih baik menciptakan makhluk yang pandai dan secerdas aku, sehingga dunia ini akan maju?" Ya, inilah misteri penciptaan Tuhan. Kemudian di suatu hari, rahib tersebut jatuh karena menginjak kulit pisang di halaman yang tak jauh dari ruangan doa. Sang kecoa yang tahu bahwa rahib itu jatuh segera bergegas mendatanginya. "Apa kabar saudaraku? Tidak apa-apa kan?" "Ya, salahmu sendiri. Lain kali sesudah makan pisang, buang kulitnya di tempat sampah. Bukankah gurumu telah melatih untuk hidup setia dan disiplin dalam segala hal, termasuk membuang sampah pada tempatnya? Kau hanya hidup baik di depan gurumu, tetapi kalau ia tidak melihatmu, engkau hidup seenaknya. Lagi pula, engkau hanya senang membersihkan ruangan doa, sementara tempat lain kau abaikan hingga kotor. Sadarkah engkau bahwa Tuhan tidak hanya ingin dijumpai di ruangan doa saja, tetapi juga di tempat lain, terutama di hatimu?" Kemudian sang kecoa senyum dan mengeluarkan kertas doa dan berkata, "Saya bawakan kertas doamu. Jangan kau gunakan di ruang doamu saja, tapi daraskan ini juga dalam seluruh kehidupanmu." Kemudian kecoa pergi meninggalkan sang rahib. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Allah hari ini berisi tentang nasihat-nasihat yang berasal dari Allah kepada manusia. Dan dalam Injil menjadi sangat jelas apa yang diharapkan Allah dari manusia yang sangat dikasihinya. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya memperlihatkan bahwa Allah menghendaki manusia itu bersatu di dalamnya. "Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku." Dan dalam suratnya, Paulus mengingatkan dan menasihati orang-orang Ibrani akan pentingnya melaksanakan ajaran dan perintah Tuhan. Paulus berkata, "Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingati olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Nasihat Allah dalam bacaan pertama dan kedua menjadi bukti nyata Allah mencintai manusia sejak lama. Sedangkan dalam bacaan Injil hari ini, ada seorang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat." Jawab Yesus semakin diperjelas dengan berkata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari sabda Allah yang kita dengarkan lewat bacaan-bacaan hari ini, Allah menasihati dan mengingatkan kita bahwa Allah ingin semua manusia diselamatkan. Allah mengajak kita untuk tidak berputus asa dengan keterbatasan dan godaan-godaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Allah mengutus para nabinya untuk menuntun manusia pada kebenaran Allah, dan puncaknya Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan memberi kesaksian akan karya keselamatan yang ditawarkan Bapa kepada kita. Bahkan Yesus rela wafat demi menebus
dosa kita. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sama halnya dengan cerita tentang kecoa dan seorang rahib, di mana rahib merasa paling benar, cerdas dan baik dibandingkan dengan kecoa. Sang rahib tidak sadar bahwa di balik kepercayaan dirinya terdapat cacat atau kesombongan dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih, kita pun kerap seperti rahib dalam cerita tadi, yang merasa diri telah benar, cerdas, dan baik di hadapan sesama. Kerap kita merasa bahwa diri kita jauh lebih baik dan paham akan ajaran Allah dibandingkan dengan orang lain. Hal ini membuat kita lupa bahwa Allah jauh lebih tahu dan berkuasa atas setiap kehidupan manusia. Seseorang bertanya kepada Yesus perihal keselamatan, menjadi pengingat kita bahwa untuk sampai pada keselamatan yang ditawarkan kepada Allah perlu suatu perjuangan yang terus-menerus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Paulus sendiri yang mengalami peristiwa iman dan berkata, "Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan." Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mari kita yang telah mendengar dan mengenal akan kasih-Nya untuk semakin terus berjuang dan setia dalam berbagai persoalan dan godaan hidup yang kita alami, sehingga kita sungguh-sungguh boleh menikmati keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Tuhan memberkati kita. Allah yang penuh kasih sayang, Engkau mencintai kami lebih dari apapun, maka bantulah kami untuk mampu setia pada ajaran dan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami sanggup setia dan terus berjuang menghadapi berbagai persoalan dan godaan yang kami temui dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.